Sebuah balok dengan massa M2 ya. Balok ini posisinya ada di atas balok M1. Balok M2 massanya 5 kg, sedangkan balok M1 massanya 12 kg. Kemudian koefisien gesek statik antara balok M1 dan M2 adalah 0,5. Balok M1 terhubung dengan tali yang tidak mulur dan dianggap tidak bermassa. Kemudian ada sebuah beban yang bermassa M yang digantung pada tali. Gambarkan diagram benda bebas dari sistem balok dan katrol. Berarti untuk balok M2 ya, gaya yang bekerja ada gaya gravitasi ya sebesar M2 kali G, lalu ada gaya normal. Ya, kita tulis saja gaya normalnya di sini adalah N2. Kemudian ada gaya gesek. Ya, gaya geseknya kalau dia belum bergerak ya seperti nanti soal selanjutnya, maka ini adalah gaya gesek statik. Ya, ini untuk balok M2. Kemudian untuk balok M1, gaya yang bekerja kita punya gaya tegangan tali. Lalu ada gaya gesek di atas yang arahnya ke kiri. Lalu ada gaya normal N2 karena gaya aksi reaksi dengan gaya yang bekerja pada massa 2 ya. Jadi ada gaya N2 yang arahnya ke bawah, besarnya sama, arahnya berlawanan. Lalu ada gaya berat M1 kali G, lalu ada gaya normal ya. Kita tulis gaya normal N1. Kemudian untuk balok M kecil ada 2 tali ya. Berarti di sini ya kita anggap jari-jari dari massa M ini diabaikan gitu ya. Jadi tidak bermassa ya, dianggap tidak bermassa, dimensinya sangat kecil gitu ya, sehingga ini ada tegangan tali T, ini juga tegangan tali T seperti itu. Lalu ada berat sama dengan mg ya. Jadi dianggap tidak, nanti dia tidak berputar gitu ya. Dia anggap dia tidak berputar. Kemudian ini adalah diagram benda bebas untuk semua gayanya. Ya. Kemudian jika kita hendak menggambarkan persamaannya, berarti untuk benda 2 persamaan yang ada adalah Fs sama dengan benda 2 dikali A. Ya, ini dianggap sekali lagi karena di soal B benda M2 tetap berada di atas benda M1 ya. Yang dicari adalah berapa besar M maksimum. Ya, jadi ini jawaban A. Sekarang kita masuk ke jawaban B. Berarti Fs sama dengan M2 dikali A. Sedangkan Fs maksimum adalah mu S dikali N2. Berarti supaya M2 tetap bergerak bersama M1, gaya gesek yang bekerja pada benda 2 harus lebih kecil sama dengan Fs maksimum. Gitu ya. Oke, berarti kita cari dari N2 di sini kita tahu bahwa nilai N2 adalah M2 kali G. Berarti nilai N2 adalah sama dengan 5 dikali 10. Gitu ya. Atau N2-nya sama dengan 50 Newton. Nah, berarti gaya gesek yang bekerja pada M2 itu kita anggap sama dengan Fs maksimum karena semakin besar M di sini tentu percepatan di sini juga semakin besar gitu ya. Berarti gaya gesek itu sama dengan mu S dikali M2 dikali G, ini harus sama dengan M2 dikali A. Berarti percepatan pada balok 2 nilainya harus sama dengan mu S dikalikan G. Gitu ya. Atau nilai percepatan pada balok 2 nilainya sama dengan 0,5 dikali dengan 10. Berarti percepatan dari balok 2 adalah 5 meter per second kuadrat. Juga percepatan dari balok 1 gitu ya. Jadi ini balok 2. Berarti percepatan balok 2 ya, kita tulis balok 2 A2 saja supaya membedakan nanti dengan balok 1. A1 juga harus sama dengan 5 meter per second kuadrat. Oke, seperti itu.
Lalu bagaimana hubungan antara percepatan dari balok 1,2 dengan balok M dengan bentuk M di sini gitu ya, beban massa M. Maka di sini kita gunakan panjang L1 dan di sini adalah panjang L. Berarti panjang total adalah L1 ditambah 2L ya, ditambah konstanta yang ini ya sebenarnya. Nah, ini kalau kita turunkan 2 kali, maka panjang dari tali tidak berubah, maka kalau saya turunkan 2 kali ini jadi 0. Sedangkan L1 itu nanti menjadi percepatan benda 1 ditambah L dari panjang tali yang ke bawah ini itu menjadi 2A2. Nah, kemudian C di sini juga konstan, berarti ditambah 0. Sehingga nilai A1, ini salah bukan A2 ya, maaf. A saja untuk menentukan percepatan dari M di sini adalah A gitu ya. Sedangkan percepatan di sini adalah A1. Berarti A1 itu adalah negatif 2A. Ini menunjukkan bahwa ketika A1 dia bergerak ke kanan alias L1-nya semakin kecil, maka L di sini akan semakin besar. Gitu ya. Nah, kita tidak mengambil tanda negatif, kita ambil saja nilai mutlaknya. Seperti itu, gitu ya. Jadi, percepatan dari A1 adalah 2A. Berarti, percepatan benda M adalah setengah dikali 5. Atau, percepatan benda M adalah 2,5 meter per second kuadrat. Ya, ini percepatan benda M. Ya, belum selesai, kita akan lanjut di berikutnya. Percepatan benda 1 tadi adalah 5 meter per second kuadrat, lalu percepatan benda M adalah 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian di sini kita akan menggunakan M1, kita akan cari ya M maksimumnya. Di sini ada nilai T, lalu ada Fs, kemudian ada M1 kali G, kemudian ada N2 tadi ya, lalu ada gaya ke atas adalah N1. Kemudian untuk benda M kita punya tegangan tali dan juga berat. Berarti karena ini bergerak ke arah kanan, ini bergerak ke arah bawah, kita cari saja percepatan arah horizontal untuk benda M1 dan vertikal untuk M2. Berarti kalau untuk benda M1 berarti T minus Fs. Ya, T minus Fs sama dengan M1 dikali A1. Kemudian untuk benda 2 berarti Mg dikurangi 2T sama dengan M dikali A. Seperti itu. Ya. Nah, ini semua angkanya sudah ada sebenarnya gitu ya. Maka di sini kita akan mendapatkan T minus, ya, ingat tadi bahwa nilai Fs sama dengan mu S dikali N2. Berarti nilai Fs-nya sama dengan setengah dikali M2 dikali G. Ya, dikali M2, mu S kali M2 kali G berarti mu S dikali M2-nya 5 dikali 10. Berarti Fs-nya sama dengan 25 Newton. Berarti T minus 25 sama dengan M1-nya adalah 12, A1-nya adalah 5. Berarti T min 25 sama dengan 60. Ya. Kemudian persamaan yang kedua, M di sini adalah yang massa yang kita cari. Berarti M dikali 10 dikurangi 2T sama dengan percepatan A dikali M atau 2,5 M. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari yang pertama ini kita sudah mendapatkan bahwa nilai T adalah 85 Newton. Berarti 10M dikurangi 2,5 maaf. Dikurangi 2,5 M sama dengan 2 kali 85. Berarti 7,5 M sama dengan 170. Kita akan mendapatkan massa maksimum supaya M2 diam terhadap M1 adalah 170 dibagi 7,5 kg. Atau kalau dalam desimal berarti 22,67 kg. Ya, seperti itu. Untuk jawaban yang B berarti di sini adalah
22,67 kg. Jika massa M-nya 6 kg, ya berarti massa di sini di bawah dari 22,67. Berarti ketika dia 6 kg, M2 tetap diam relatif terhadap M1 gitu ya, karena dia lebih kecil daripada 22,67. Tetapi berarti gaya geseknya lebih kecil daripada gaya gesek maksimum ya, berarti ini tidak kita pakai ya, rumus ini tidak kita pakai. Kita kembali ke persamaan yang tadi bahwa nilai T dikurangi Fs sama dengan M1 dikali A1 ya. Kemudian Mg dikurangi 2T sama dengan M dikali A. Nah, kita sudah dapatkan tadi bahwa nilai percepatan benda M itu adalah setengah dari benda A1 atau benda M1. Berarti percepatan benda 1 adalah 2 kali percepatan benda M. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan T min Fs sama dengan M1 dikali A1 atau 2 M1 dikali A. Lalu Mg dikurangi 2T sama dengan M dikali A. Seperti itu. Kemudian kita hilangkan nilai T-nya tadi dengan mengkalikan 2. Berarti 2T minus 2Fs sama dengan 4M1 kali A. Lalu Mg minus 2T sama dengan M kali A. Ya, kita jumlah. 2T-nya hilang, Mg dikurangi 2Fs, ya, sama dengan percepatan dikali 4M1 ditambah M. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian, Fs-nya berarti kita bisa cari dari benda M2, gitu ya. Di sini kita punya nilai Fs. Kemudian kita punya percepatan, gaya normal yang arahnya ke atas. Ya, gaya normal yang arahnya ke atas tadi adalah N2. Kemudian kita punya M2 kali G. Ya. Nah, ini berarti Fs sama dengan M2 kali A. Ya, tetapi Fs tidak sama dengan µs kali N2 ya. Kenapa? Karena di sini dia M-nya atau massa M-nya di bawah dari 22,67. Berarti Fs adalah sama dengan M2 dikali A. M2-nya adalah 5. Gitu ya. M2-nya adalah 5. 5, M2 dikali A2, maaf. M2 dikali A2. A2 itu nilainya sama dengan A1. Berarti 5 dikali A1. Seperti itu. Atau Fs sama dengan, karena A1 adalah 2A, berarti 5 dikali 2A. Gaya gesek statik adalah 10A. Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang sudah ada semuanya. Ya, jadi massa M-nya kita dapatkan tadi sama dengan 6 dikali 10 dikurangi Fs adalah 2 dikali 10A. A adalah percepatan benda M. Ya, sama dengan A dalam kurung 4M1, 4 kali 12 ditambah M kecil, nilainya 6. Seperti ini, berarti 60 dikurangi 20A sama dengan 4 dikali 12, 48 tambah 6 adalah 54A, gitu ya. Berarti 60 sama dengan 74A, berarti percepatan benda M, ya, A di situ, nilainya sama dengan 60/74 atau sama dengan 0,811 meter per second kuadrat. Oke. Lalu bagaimana dengan percepatan benda 1 dan benda 2? Berarti A1 adalah sama dengan A2 sama dengan 2 kali A atau 2 kali 0,811. Berarti percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2 sama dengan 1,622 meter per second kuadrat. Ya, seperti itu.